Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat jurnal umum. Nah, yang sebelum membuat langsung ke jurnal umum, kita harus membuat akun yang nantinya dibuat range terhadap CC selanjutnya. Nah, yang pertama kita tuliskan nomor akun dan nama akun. Nah, data ini saya ambil dari soal UAS semester 4 dan saya membaca soal melalui handphone. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan percepat video karena ini hanya memasukkan nomor akun dan nama akun.
Nah, setelah semuanya sudah terinput, kita blok dulu nomor akun dan nama akun, kemudian formulas, find name, kita membuat range account. Oh, sudah ada. Nanti kita ganti menjadi akun underscore. Oke, nah sudah bisa. Kita ganti nama filenya akun, kemudian kita membuat sheet baru. Nah, di sini baru mulai membuat jurnal umum. Kita buat dulu judulnya. Januari 2020, kemudian terhitung dalam ribuan rupiah. Nah, setelah membuat judulnya, kita rapikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Pertama ketik tanggal, nama akun, nomor akun, debit, dan kredit. Nah, di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita klik yang nomor akun, kemudian kita masukkan range yang tadi sudah kita buat, yaitu namanya akun underscore, koma 2, koma 0. Nah, kita belum tahu karena kita belum masukkan nomor akunnya. Dan kita masuk ke transaksi yang pertama yaitu biaya gaji penjualan 612 sebesar 12 juta. Gaji kantor nomornya 618. Belum tarik dulu cukupnya. Belum bisa. Ya udah kelihatan. Kita masukkan tanggal dulu, kasih tanggal 1. Copy, kemudian kita tarik ke bawah, kanannya tinggal mengganti angka di depannya aja. Kemudian yaitu biaya gaji kantor sebesar 10.000, dan agar memudahkan kita gunakan general. Koma dulu agar mudah dalam membaca angka. Ya, ganti 0. Oke, nah. Lalu kita masukkan akun kas. sebesar 22.000.
Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu membayar hutang dagang sebesar 50.000 menggunakan potongan pembelian yaitu 520 sebesar 1.000. Nah, kemudian kekurangannya yaitu selanjutnya yaitu membeli barang dagang secara kredit. Berarti masuk ke pembelian, kita ganti tanggalnya dulu, ganti tanggal 2. Ini juga tanggal 2. Akun kreditnya pembelian 500 sebesar 250 juta menggunakan hutang dagang 200, dapatnya sama 250 juta. Nah, yang selanjutnya yaitu biaya angkut pembelian. Sebelumnya ganti tanggalnya dulu seperti yang tadi. Kita masukkan biaya angkut yaitu angkutannya 600 sebesar 10 juta dan menggunakan uang kas sama. Nah, yang selanjutnya transaksi yang selanjutnya membeli barang dagangan secara kredit. Berarti masuk ke pembelian sebesar 200 juta. 200 juta menggunakan kreditnya yaitu hutang dagang sama. Yang selanjutnya yaitu menjual barang dagang secara kredit bisa 150 juta, tapi kita ganti tanggalnya dulu. Penjualan yang piutang dagang dulu 150 juta, kemudian 400 sama. Selanjutnya yaitu menerima pelunasan piutang, berarti mendapat piutang masuk ke kas, tapi kita ganti tanggalnya, berarti masuk akun kas sebesar 100 juta. Masuk ke piutang, debit. Namanya yaitu menjual barang dagangan, berarti ini masuk ke kas sebesar 225 juta dengan hasil penjualan. Kita masukkan ke 110, kemudian 225 juta. Nah, ini penjualan yang tadi 400 sama kreditnya. Kemudian membayar hutang dagang 150 juta dari pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan dan sebesar 100 juta
juta dari pembelian tanggal 4 Januari yang di atas sebelumnya tadi. Jadinya ada 2 transaksi. Yang terjadi pada tanggal 11. 150 juta hutang dagang masuknya ke kas. Kemudian nomornya sama tanggal 11. Hutang dagang sebesar 100.000. Berarti di sini kita tuliskan hutang dagang 200. Sudah 100.000. 100 juta, maaf. Ini potongan ini 100, maaf, 100 juta ya. Ini potongan pembelian 2000, berarti menggunakan kas sebesar 98 juta. Jadi terbiasa 2000 gitu ya. Transaksi yang sebelumnya itu membayar hutang dagang atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian. Jadi ada 3 transaksi di sini. Yang pertama yaitu hutang dagang yang berada di tanggal 2 Januari dikurangi potongan pembelian 500. Ini kas dulu, kasnya, dan potongan pembelian. Potongan pembeliannya 5.000, berarti kasnya 245 juta. Nah, ini 5 juta maksudnya, maaf, dari tadi salah melulu. Transaksi yang selanjutnya yaitu membayar biaya iklan bulan Januari sebesar 25 juta. Maaf, ini menerima pengembalian barang terlebih dahulu pada tanggal 13. Berarti kita masukkan 410 sebesar 20 juta. Di debit, di kreditnya berarti piutang dagang 120 juta. Nah, baru transaksi yang selanjutnya yaitu membayar biaya iklan besar 25 juta tanggal 14 Januari. Kita masukkan angkanya 613 sebesar 25 juta. Menggunakan uang kas, kreditnya sama. Nah, transaksi selanjutnya itu menerima pembayaran, berarti
berarti ini masuk ke dalam uang kas. Pada tanggal 5 Januari setelah dikurangi dengan retur penjualan tanggal 13 Januari. Jadinya di sini kasnya ada potongan penjualan 420, berarti penjualan yang tanggal 13 yaitu 2.600 dan kasnya menjadi 127.400 dan kreditnya berarti menggunakan piutang dagang 120 sebesar 130 juta. Selanjutnya transaksi yaitu membeli barang dagangan secara tunai sebesar 74 juta. Berarti ini masuk ke pembelian. Kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Membeli barang dagangan secara tunai, pembelian 500 sebesar 74 juta rupiah, berarti masuk ke kas, mengurangi uang kas sebesar 74 juta rupiah. Nah, masih di tanggal yang sama yaitu 19, membayar hutang dagang kepada PTA dan Sony sebesar 35 juta. Lagi-lagi untuk membayar hutang ini menggunakan uang kas, tapi di debitnya yaitu hutang dagang 200 sebesar 35 juta rupiah, dan ini transaksi kas sama 35 juta rupiah. Nah, transaksi selanjutnya menjual barang dagangan kepada UD Sansevera secara kredit. Sebesar 160 juta. Masuk ke piutang dagang 160 juta rupiah. Kemudian piutang dagang berarti ini penjualan sebesar 160 juta rupiah. Ini masuk kas ya, ini menerima pembayaran piutang, berarti kita mendapatkan uang sebesar 50 juta. Kemudian piutang dagang, maaf tadi salah mengucapkan 50 juta rupiah. Nah, transaksi yang selanjutnya yaitu membeli barang dagangan dari PT Adon Sony secara kredit dengan cara pembelian 2/10 dan 30 sebesar 150 juta. Berarti di sini masuknya ke pembelian yaitu 500 sebesar 150 juta rupiah, dan kreditnya yaitu utang dagang. Transaksi yang selanjutnya membayar sebagian utang dagang kepada UD Aglonema atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari sebesar 50 juta rupiah. Berarti ini maksudnya hutang dagang sebesar sebesar 50 juta rupiah.
200 nomor akunnya, maaf salah tadi, ini 50 juta rupiah dan menggunakan transaksi kas 110 di kreditnya. Nah, transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 mengembalikan barang senilai 25 juta karena rusak. Berarti ini belum ditarik agar nanti rumusnya bisa tercapai sedikit saja. Nah, udah kita masukkan angkanya pada tanggal 24, yaitu utang dagang sebesar 25 juta rupiah. Nah, kemudian di kreditnya yaitu retur pembelian, karena tadi transaksinya mengembalikan barang kepada PT Adan Sony senilai 25 juta. Dan selanjutnya yaitu menjual barang dagang secara kredit sebesar 250 juta rupiah pada tanggal 28. Angkanya yaitu ini 28 bukan 18. Piutang dagang berarti masuknya 120 sebesar 250 juta rupiah. 250 juta rupiah. Dan kreditnya yaitu penjualan, transaksi penjualan, karena menjual barang dagang secara kredit. Kemudian pada tanggal 29 Januari terjadi transaksi membeli BHP secara kredit senilai 30 juta rupiah. Di sini tanggalnya 29. Juga namanya 29. Berarti ini masuknya ke BHP, bahan habis pakai 130 sebesar 30 juta rupiah. Dan kreditnya yaitu hutang dagang. Hutang dagang itu 200. Dan transaksi pada tanggal 30 yaitu menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari dikurangi potongan penjualan. Karena potongan penjualan yang terjadi pada tanggal 20 sebesar 3.200, berarti kasnya berkurang 156.800. Berarti sini kas dan potongan penjualan 420. Di sini 156.800 dan di sini 3.200. Nah, kreditnya berarti masuk ke piutang dagang sebesar 160 juta rupiah. Transaksi yang selanjutnya yaitu membayar pembelian barang pada tanggal 21 Januari setelah dikurangi dengan retur pembelian tanggal 24 Januari. Jadi pembelian barang 21 Januari itu seberat 150 dikurangi 25, ini sisa 125 juta rupiah. Hutang dagang 125 juta rupiah dengan potongan pembelian
potongan pembeliannya sebesar 2.500.000, berarti kasnya 125 kurangi 2.500.000, berarti sisanya 100. Ini 2.500.000, sisanya 122.500.000 agar balance. Nah, transaksi selanjutnya, ini belum diganti 31. Sedang yang sama menjual barang dagangan secara kredit sebesar 175. Berarti ini masuknya ke piutang dagang. Piutang dagang itu 120 sebesar 175 juta rupiah. Ini masuk ke kas sebesar 175 juta rupiah. Nah, transaksi selanjutnya yaitu membeli barang dagangan secara kredit sebesar 150 juta rupiah. Ganti tanggalnya terlebih dahulu 31. Sekalian diganti juga tanggal 31. Kita masuk ke transaksi. Ini salah. Ini maksudnya yaitu penjualan, bukan ke kas, penjualan 400. Nah, selanjutnya yaitu yang tadi pembelian sebesar 150 juta dan kreditnya yaitu hutang dagang sama 150 juta, dan transaksi yang terakhir yaitu membayar utang atas pembelian bahan habis pakai sebesar 30 juta rupiah. Ini masuk ke kas 30 juta rupiah. Nah, telah selesai, ini dihapus dulu. Langkah membuat jurnal umum. Tapi sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu untuk merapikan dan lebih enak dipandang. Kita rapikan. Ini ditengahkan agar tepat berada di tengah. Kemudian ini juga udah. Nah, untuk memastikan kita jumlah terlebih dahulu debitnya apakah sudah balance dengan jumlah kredit. 3 miliar 4 triliun kita jumlah yang kredit juga. Apakah sudah sama? Berarti kalau sama, nah sudah sama berarti sudah selesai. Kita ganti namanya jurnal umum. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.